jalan-jalan utama lah, ya. Tanda petik orangnya orang-orang beradab. Itu di situ akan dikendalikan solar bersubsidi. Saya melihat ini ada jebakan Batman ya. Status tersangka akhirnya diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabinet Presiden SBY. Jero Wacik diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dugaan pemerasan untuk dana operasional menteri di Kementerian ESDM. Keputusan KPK tersebut tentu saja mengejutkan seluruh pihak. Apalagi status tersangka diberikan ketika kabinet di pemerintahan SBY Budiono akan berakhir beberapa pekan lagi. Apa sebenarnya yang tengah terjadi? Mengapa pula penetapan tersangka Jero Wacik diambil di tengah upaya pemerintah dalam mengendalikan bahan bakar minyak bersubsidi? Berikut penelusuran tim Realitas. Beginilah suasana konferensi pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, hari Rabu, 3 September 2014. KPK mengumumkan status hukum tersangka kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, terkait skandal dugaan pemerasan untuk dana operasional menteri di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam kesempatan ini, KPK membeberkan kasus yang diduga dilakukan Jero Wacik sejak dirinya dilantik menjadi Menteri ESDM di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Kami sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan bertanggal 2 September 2014 peningkatan status ya menjadi kepenyidikan atas nama tersangka JW ya, dari Kementerian ESDM pasca menjadi menteri di Kementerian ESDM, maka diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan dana yang lebih besar daripada yang dianggarkan, kemudian dimintalah dilakukan beberapa hal ya kepada orang di dalam kementerian itu. Beberapa hal itu misalnya berkaitan supaya dana operasional itu bisa jauh lebih besar. Kasus yang menimpa Jero Wacik disebut-sebut merupakan pengembangan dari penyidikan kasus korupsi yang menyeret Waryono Karno, mantan Sekretaris Jenderal di Kementerian ESDM, dan Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas, terkait dengan kasus suap di SKK Migas. Kasus yang menimpa Jero Wacik tentu saja menarik perhatian publik. Lagi-lagi, politisi asal Partai Demokrat harus berurusan dengan Komisi Anti Rasuah. Sedikitnya 7 politisi Partai Demokrat sudah tersandung kasus korupsi. Ketujuhnya adalah Anas Urbaningrum, Angelina Sonda, Muhammad Nazarudin, Andi Malarangen, Hartati Murdaya, Sutan Batugana, serta Jero Wacik. Entah ini sebuah kebetulan atau bukan, penetapan status tersangka terhadap Jero Wacik terjadi di tengah tarik ulur kebijakan pemerintah terkait pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi. Awal Agustus 2014, pemerintah mengeluarkan aturan pengetatan tentang pembatasan solar dan premium. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Pertamina sebagai badan usaha penyalur yang menjalankan kebijakan tersebut langsung bereaksi. Misalnya saja, seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi menjual solar bersubsidi. 26 SPBU Jakarta Pusat, itu ada Menteng, ada jalan jalan-jalan utama lah, ya.
tanda petik orangnya orang-orang beradal. Itu di situ akan dikendalikan solar bersubsidinya. Pembatasan solar bersubsidi pun juga mulai diberlakukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Apalagi pembelian untuk wilayah yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi pun mulai dibatasi dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Tidak hanya itu, alokasi solar bersubsidi untuk nelayan juga dikurangi sebesar 20%. Selain itu, SPBU yang berlokasi di jalan tol sudah tidak lagi menjual premium bersubsidi. Kondisi ini tentu saja membuat masyarakat bereaksi. Lihat saja suasana stasiun pengisian bahan bakar umum di beberapa wilayah di negeri ini. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, kondisi di tanah air semakin bergejolak. Maka tak hayal jika terus terjadi antrian panjang di hampir sebagian wilayah di negara ini. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kebutuhan BBM yang dialokasikan di APBN tahun 2013, jauh lebih besar. BBM di tahun 2014 itu ada sekitar 46,06 juta kiloliter. Sedangkan di tahun 2014 hanya 46 juta kiloliter. Sekarang saya melihat ada variabel-variabel yang harus kita lihat. Apa tidak ada angka pertumbuhan sepeda motor? Apa tidak ada angka pertumbuhan kendaraan roda 4 atau mobil? Kalau dilihat dari ini, saya sangat yakin bahwa akan terjadi kelangkaan, bahkan akan terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, habisnya kuota BBM untuk bulan November atau Desember. Tugasnya adalah menyalurkan kuota yang ada dan berupaya secara maksimal untuk memastikan tepat sasaran. Ya. Kalau terjadi over kuota, disebutkan itu tanggung jawab pemerintah oleh Pak Menko. Itu buat saya sebagai direksi Pertamina sudah lebih dari cukup. Jawaban jaminan itu sudah lebih dari cukup. Meski pada awalnya kebijakan pembatasan BBM sudah dikeluarkan oleh pemerintahan SBY, namun sepertinya pemerintah masih gamang dalam mengambil keputusan yang dianggap membebani rakyat itu. Anehnya, pemerintah kembali mencabut kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang baru berjalan dalam hitungan hari. Lantas, benarkah tarik ulur kebijakan pengendalian BBM bersubsidi terkait dengan transisi kekuasaan yang sebentar lagi ditinggalkan SBY dan digantikan oleh Jokowi JK? Realitas segera kembali. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden terpilih Joko Widodo belakangan cukup aktif melakukan pertemuan. Kedua tokoh ini memang melahirkan tradisi baru dengan mempersiapkan transisi pemerintahan 5 tahun ke depan. Namun tampaknya, lobi-lobi tingkat tinggi yang dilakukan kedua pemimpin negeri ini, utamanya dalam melobi persoalan bahan bakar minyak bersubsidi, masih alot. Maklum saja, ketersediaan pasokan kuota BBM hingga akhir tahun 2014 menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan ke depan. Saya melihat ini ada jebakan Batman ya. Di tahun 2014 dengan kuota BBM yang hanya sekitar 46 juta kiloliter yang harus memenuhi sampai bulan Desember, itu bisa dipastikan kurang dan langka. Bayangkan apa yang terjadi kalau Jokowi begitu dilantik menaikkan harga BBM dan kemudian terjadi kelangkaan. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak populis. Menaikkan harga BBM sudah tidak populis. Ya, kalau terus diikuti dengan ketersediaan
BBM mungkin tidak terlalu kredit. Kalau kenaikan BBM kemudian diikuti kelangkaan, akan apa jadinya? Ya. Ini soal teknis kok gitu loh. Ya, dan memang secara teknis nggak memungkinkan bagi Pak SBY untuk menaikkan BBM pada saat sekarang. Ya, apalagi masalah BBM ini karena implikasinya luas, ya, terlalu strategis gitu loh. Ya, kalau untuk dilakukan sekarang, ya itu dengan persiapan, kalau kita pandang dia sebagai hal yang sangat strategis, ya 25 hari kerja gitu, ya apa mungkin gitu loh, ya kan. Dan situ harus persiapan nih, kita harus pastikan dari mulai kantor pos, dari mulai distribusi dan kemudian juga logistiknya, semua kan harus disiapkan di sana. Gimana menyiapkan? Ya, di satu sisi Presiden SBY tidak ingin meninggalkan jejak yang kotor apabila Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir masa jabatannya. Di sisi lain, Joko Widodo juga tak ingin tidak populer di awal pemerintahannya, apalagi partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan, dinilai sering menentang kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Boleh jadi, fenomena pengendalian kebijakan BBM bersubsidi disebut-sebut masih menjadi tarik ulur di antara para pemimpin negeri ini. Wacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pun sangat kencang berhembus. Wacana ini terang saja membuat panik masyarakat. Saya melihat Jokowi menjadi orang yang posisinya sulit, ya, tersandra antara hal yang menyangkut keberadaan faktual BBM, di satu pihak payung hukumnya tidak memberi ruang mereka bisa untuk menyelesaikan. Ini yang menurut saya suatu transisi yang baru pertama kali ini justru berdampak, kalau itu terjadi, memperburuk situasi pemerintahan baru. Sementara pencitraan di publik sekarang ini terjadi alih transisi yang dipersiapkan secara benar-benar oleh pemerintahan SBY. Tapi by produk apa? Ini yang lebih. Saya sangat berharap, saya sangat mengapresiasi dari Pak SBY untuk melakukan langkah-langkah pemerintahan transisi. Tapi hal yang lebih penting, semoga dalam waktu yang mepet ini ada inisiasi dari Pak SBY untuk melakukan amandemen APBNP yang kedua, terutama pengubahan kuota BBM tidak hanya 46 juta kiloliter, tapi menjadi 48 juta kiloliter untuk penggunaan bulan Desember dan November. Tanggung jawab pemerintahan kan masih tetap di Pak SBY, ya. Nah, kalau misalnya dinaikkan misalnya sekarang, maka terjadi ledakan kemiskinan, ledakan dan sebagainya tanpa ada persiapan social safety net tadi itu, misalnya jaminan sosialnya tadi, itu kan bisa berbahaya sekali. Kalau ada ruang waktu misalnya 6 bulan aja, 6 bulan kerja, saya kira Pak SBY nggak ada masalah untuk menaikkan. Tetapi Pak SBY ini kan orangnya sesuai dengan perencanaan, ya kan. 2013 itu terakhir, ya, udah kenaikan BBM. Kemudian kemarin tarif dasar listrik sudah naik, dan nanti sebentar lagi ini kan untuk LPG 12 kg sudah naik. Jadi beban masyarakat udah tinggi sekali gitu loh. Masa mau kita bebankan naikin harga BBM lagi tanpa ada pengaman sosial pula lagi di situ gitu loh. Kekhawatiran publik akan adanya kelangkaan pasokan BBM bersubsidi di wilayah mereka nampaknya cukup beralasan. Fakta selalu menjelaskan kalau selama ini ada pihak-pihak lain di luar pemerintah yang sepertinya turut berperan dalam mengendalikan BBM. Maklum saja, bisnis minyak merupakan bisnis yang paling menggiurkan. Kebijakan energi ini selalu di belakangnya banyak orang yang juga ingin mengambil keuntungan. Termasuk misalnya mafia migas dan lain-lain. Nah, salah satu kunci utama sebetulnya untuk membuat
migas ini memberi manfaat lebih besar untuk kepentingan nasional adalah bagaimana pemerintahan baru mampu memberantas, menghentikan mafia migas itu. Dan itu pekerjaan yang sangat besar sebetulnya dari pemerintahan baru. Tapi kalau mafia migas tidak diberantas, saya kira kebijakan BBM atau migas ini akan terus mengulangi hal yang sama. Kuota ketersediaan BBM seharusnya menjadi prioritas utama dan jumlahnya harus lebih besar dari tahun sebelumnya. Dengan begitu, para penguasa tidak bisa menaikkan harga dengan seenaknya tanpa ada solusi tepat untuk meringankan beban rakyat yang terkena dampak. Lantas, siapakah seharusnya yang bertanggung jawab mengendalikan kuota BBM bersubsidi hingga 2 bulan ke depan? Realitas segera kembali. Meski pemerintah sudah menormalisasikan kembali pembatasan BBM bersubsidi, namun jika melihat kuota ketersediaan, pasokan BBM bersubsidi masih menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, jumlah kuota yang masih tersedia dinilai tidak bakal mencukupi hingga Desember 2014. Setidaknya perlu penambahan kuota BBM bersubsidi dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter. Yang pertama, opsi dikritisi adalah APBN-nya adalah satu undang-undang. Undang-undang ini kalau dirubah, harus melalui inisiatif pemerintah dan diputuskan oleh DPR. Kita belum melihat kondisivitas DPR yang saat ini masih ada antara koalisi-koalisinan, ya, koalisi merah putih dan koalisi pendukung Joko Widodo yang cukup kondusif untuk bisa secepat itu melakukan perubahan, misalnya dari angka 46 juta kiloliter ke 48 kiloliter. Ini hal yang krusial, ini hal yang harus dibicarakan oleh kita semua, bagaimana mencukupi kebutuhan rakyat dari segi kuota. Ya. Kalau ini tidak dirubah, Pertamina pun tidak akan berani melakukan pengadaan. Apalagi Jokowi. Jokowi akan melanggar dua. Yang pertama, melanggar undang-undang APBN. Kalau itu dilakukan, pembelian BBM di atas 46 juta kiloliter. Yang kedua, uang yang dipakai itu adalah uang negara. Nanti dianggap melanggar atau merugikan keuangan negara. Walaupun itu semua untuk kepentingan rakyat. Itu akan kami lihat nanti. Dan ini sebenarnya sudah kami bahas. Ya, kami akan lihat nanti kenaikannya seberapa besar, tingkat persiapannya itu apakah cukup baik, nggak membebankan rakyat, gitu ya. Dan momentumnya sudah pas belum? Nah, 3 ukuran itu aja kita lihat nanti, gitu loh. Kalau misalnya kondusif semuanya, kami pasti akan mendukung. Tapi kalau misalnya tidak kondusif, salah satunya misalnya momentumnya ada gejolak dan rakyat mengatakan ini entah terlalu, wah ini terlalu banyak, terlalu besar, ya kan? Atau ini terlalu cepat, ya kita lihat dan itu sesuai dengan kondisi. Kalau memang kondusif untuk bangsa ini, untuk rakyat, ya pasti kita akan dukung, ya. Gonjang-ganjing BBM ini menunjukkan juga bahwa pemerintahan SBY itu tidak mendesain kebijakan itu secara jelas dalam konteks energi ya dan BBM. Jadi kan kalau program itu jelas, sebetulnya orang jadi sudah tahu mas, kapan, tanggal berapa, bulan apa BBM harus naik. Ini sengaja dilepaskan dan cenderung menjadi komoditi politik sebetulnya. Lagi-lagi, isu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi selalu saja dijadikan komoditi politik para penguasa di negeri ini demi meraih simpati. Apapun kebijakan yang diambil nantinya terkait kebijakan pengendalian BBM bersubsidi begitu penting karena menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak. Jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh para penguasa negeri hanya untuk memuaskan syahwat politik, kepentingan kelompok, serta pribadi. Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa.